Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Dewanti. Saya dari Pariwisata UNER angkatan 2019 dengan NIM 151911413024. Video kali ini saya akan memaparkan pendapat saya mengenai tourism in the post pandemic atau pariwisata pasca pandemi. Nah, pandemi sendiri adalah epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya di beberapa benua, negara, atau bahkan di seluruh dunia. Penyakit virus corona atau coronavirus disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 SARS-CoV-2 yang menyerang sistem pernafasan manusia. Virus corona atau COVID-19 pertama kali masuk di negara Indonesia pada tanggal 2 Maret 2019 dan virus corona ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan di Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke setiap negara. Sejak masuknya virus COVID-19, pemerintah Indonesia melakukan berbagai cara untuk menangani atau memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Nah, salah satu caranya adalah dengan melakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dan social distancing. Tetapi, setiap peraturan pasti memiliki sisi positif dan negatifnya kan? Nah, di sisi negatifnya adalah pemberlakuan peraturan tersebut banyak objek wisata dan bandara yang ditutup sehingga membuat tingkat pengangguran dan kemiskinan meningkat. Perusahaan juga banyak terancam bangkrut dan pariwisata terpaksa berhenti bekerja. Dan untuk posisi positifnya adalah alam dapat beregenerasi dan memulihkan diri tanpa adanya gangguan dari manusia. Pada awal Desember tahun 2020, Indonesia telah menerima 1,2 juta vaksin gelombang pertama untuk diuji klinik oleh Badan Pengawas atau Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Kemudian, bulan Maret 2021, sebanyak 4,6 juta dosis vaksin COVID-19 AstraZeneca diperkirakan akan tiba di Indonesia, dan hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers secara virtual 1 tahun pandemi COVID-19 pada Kamis bulan Maret tahun 2021. Setelah mengembangkan pembuatan vaksin COVID-19, ketersediaan vaksin tersebut diprediksi akan ada di pertengahan tahun 2021. Nah, negara Indonesia secara perlahan mulai pulih dan mulai bangkit, begitu juga dengan pariwisatanya. Bapak Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyampaikan moto dan jargonnya lewat posan IG-nya, yaitu Garcep, gerak cepat untuk bangkit bersama, berkolaborasi dengan semua stakeholder dan ekosistem parekraf. Yang kedua ada geber, gerak bersama. Dan ketiga ada gaspol, garap semua potensi lapangan kerja. Beliau juga melakukan banyak hal untuk membuat industri pariwisata kembali bangkit. Salah satunya adalah dengan cara mempromosikan objek wisata atau destinasi wisata kepada masyarakat lokal ataupun masyarakat luar negeri. Selama masa era new normal, banyak pelaku pariwisata harus memutar otaknya atau kreatif untuk dapat menjual produk yang akan dijual atau peluang yang ada untuk bisa memasarkan produk atau jasa mereka ke konsumen sebagai strategi brand pertahanan di tengah pandemi virus corona. Para pelaku bisnis mengoptimalkan pemasaran online atau digital branding sebagai sarana komunikasi dengan target konsumennya. Cara yang bisa dilakukan adalah untuk membuat konsumen tertarik dengan cara mendesain jasa atau barang yang akan mereka jual dengan cara yang unik dan memberikan diskon, mengenalkan barang atau jasa yang akan mereka jual, meyakinkan bahwa barang atau jasa yang mereka jual sudah benar-benar aman, dan masih banyak lagi. Branding atau menjual paket wisata atau jasa juga dapat dilakukan secara offline, yaitu dengan cara menyebarkan brosur. Tetapi untuk kasus ini atau branding ini secara offline ini memiliki sisi yang dibilang kurang efektif
untuk menggait wisatawan yang berada di luar daerah di mana tempat kita menyebar brosur tadi. Selain itu, juga memakan banyak biaya dan banyak tenaga. Biayanya adalah untuk mengcopy atau mengeprint poster yang akan kita sebarkan, dan biayanya adalah kita harus berdiri di samping jalan ataupun membagikannya kepada orang yang lewat. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa banyak maskapai atau bandara udara membatasi penumpangnya guna untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Dan hingga saat ini hanya beberapa maskapai yang melayani atau masih beroperasi, tetapi tidak memberikan atau membuka perjalanan ke luar negeri untuk berlibur. Jika bandara udara tutup, otomatis wisatawan tidak dapat berlibur kemanapun atau tidak dapat menggunakan jasa mereka untuk berlibur ke luar negeri. Begitu pula sebaliknya, wisatawan luar negeri juga tidak dapat berkunjung ke negara Indonesia. Hal itu membuat devisa masuk ke negara Indonesia sedikit menurun. Nah, di era new normal ini, setengah objek wisata sudah dibuka secara normal, tetapi harus melakukan protokol kesehatan yang telah diberikan oleh pemerintah. Seperti melakukan pengecekan suhu kepada wisatawan di pintu masuk, menyediakan tempat cuci tangan serta hand sanitizer di setiap sudut lokasi, melakukan penyemprotan disinfektan secara teratur dan secara menyeluruh, memberlakukan tempat wajib bermasker. Untuk Anda yang ingin berlibur, saya sarankan untuk tetap mematuhi peraturan yang diberikan oleh pemerintah dan yang sudah ada di objek wisata tersebut. Hal itu bertujuan untuk membantu Anda agar tetap aman dan tidak tertular virus COVID-19. Sekian pembahasan dan pendapat saya mengenai tourism in the post-pandemic atau pasca pariwisata. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, pengucapan, atau informasi dalam video saya kali ini. Sekali lagi saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video saya sampai akhir, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman. Terima kasih.